Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pecinta alam, para konservasionis, hari ini, pagi ini, kita berdampingan dengan Pak Husna. Pak Husna, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Luar biasa. Pak Husna ini adalah seorang pendiri yayasan, juga punya aliran networking, Jaringan sekolah alam jaringan Nusantara. sekolah alam. Jaringan sekolah alam. Jaringan sekolah alam adalah tujuan kita bersama untuk membina generasi muda agar supaya terbina leadership untuk langsung berhadapan dengan alam. Pak Husna, Siap, Prof. saat ini alam ini sedang mendapatkan tekanan luar biasa. Iya, betul. Ya, wajar karena jumlah penduduknya meningkat, Iya. karena pembangunan kan gitu, sehingga sering sekali kalau kita ikuti berbagai pertemuan internasional, maka bumi dalam kondisi SOS. Bumi hanya satu, jadi bahaya ini. Gimana menurut pendapat Pak Husna? Iya, Prof. Ini sebenarnya pesan yang sudah disampaikan pada saat proses manusia akan diciptakan. Manusia akan diciptakan. Iya. Pada saat itu kan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya. Iya. Kepada Allah bertanya. Kepada Allah, betul. Kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan? Menciptakan makhluk. Jadi sudah ada dikenali ya, manusia karena menciptakan kerusakan. Iya. Masya Allah. Ya. Pesannya dua, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Yang itu yang kemudian kita saksikan hari ini ya. Ya, tapi itu kan proses ya. Iya. Manusia tumbuh berkembang, populasi berkembang, membangun. Iya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang memang inherent ya dengan Iya, kebutuhan. betul. Tapi rupanya kebutuhannya luar biasa, Mas. Iya. Gimana, Mas? Jadi ini sekolah alam ini, Prof, kan pesannya itu spirit yang disampaikan oleh penggagasnya almarhum Bang Lendonovo. Almarhum siapa? Lendonovo. Kita- Kami menyebutnya Bang Lendonovo. Bang Lendonovo. Iya, Bang Lendo. Jadi kita tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membangun peradaban. Peradaban itu Peradaban. seperti apa namanya? Yang simbol yang disampaikan ya. Iya, Ya. iya. Apa judulnya tuh? Membangun peradaban. Begitu kita tanya apa yang dimaksud dengan peradaban, Bang, gitu ya. Peradaban yang kita maksud adalah sebuah antitesa dari apa yang dikhawatirkan oleh malaikat pada saat proses penciptaan manusia. Jadi peradaban yang kita maksud adalah peradaban yang tidak membuat kerusakan dan menciptakan kedamaian. Kawan-kawan. Green and peace. Green and Peace. peace. Iya. Artinya apa itu? Kalau kita kasih garis bawah untuk kawan-kawan semua di luar. Iya, green itu memelihara lingkungan supaya bumi ini terjaga, sustainabilitas gitu. Kemudian peace itu damai, tidak terjadi pertumpahan darah. Damai dan hijau. Damai dan hijau. Iya. Peradaban manusia damai dan hijau. Iya. Kesana selanjutnya. Iya. Kawan-kawan semua luar biasa. Jadi kita telah masuk kepada haki kita bersama sebagai khalifah Allah, yaitu kita harus damai dan menunjuk kepada keberlanjutan umat, semua hidupan di alam. Gitu Kang Husna? Iya, Mas betul. Husna. Iya. Nah, di dalam proses di sekolah alam itu bagaimana mendidik setiap diri kita itu berpikir tentang hijau dan damai itu. Itu kalau hijau itu kan outputnya sebenarnya bagaimana kita punya rasa cinta yang lebih tinggi, rasa cinta terhadap lingkungan, terhadap alam, iya, terhadap sesama juga, terhadap sesama makhluk juga, Jadi tahapannya kan kalau cinta itu, Prof, ya, kata ahli cinta. Jadi tahapannya itu dari proses bagaimana kita mengenal, kemudian berinteraksi,
Setelah mengenal berinteraksi. Berinteraksi, begitu kemudian itu kan masuk dalam ruang interaksi. Begitu step berikutnya adalah masuk ke dalam ruang gagasan, ruang berpikir. Ya. Berpikir. Jadi ada proses dialektika, ada proses diskusi di situ. Diskusi itu berarti bukan hanya dengan manusia saja ya? Iya. Diskusi dengan alam juga kan? Iya, termasuk mendiskusikan tentang alam semesta gitu ya. Jadi dari interaksi ke diskusi, menyatunya ruang pikiran, baru step terakhir adalah menyatunya ruang jiwa, ruang hati kan gitu ya. Jiwa hati. Jadi artinya kawan-kawan ini hebat sekali. Bagaimana Pak Husna menggagas dari proses-proses tadi, yaitu dengan menyatukan antara kepala, pikiran, hati, tangan. Iya. Supaya tangannya diri Allah. Iya. Oh, gitu. Gitu. Luar biasa. Jadi dalam proses pendidikan kita menginteraksikan anak-anak dengan lingkungan, kemudian setelah berinteraksi diajak ke dalam ruang diskusi, sehingga ketemu alasan-alasannya gitu ya. Ketemu why, ketemu why-nya gitu ya. Nanti ini kan dia nanti punya alasan yang kokoh gitu. Sehingga kemudian masuk ke mencintai. Mencintai itu sudah energi yang paling besar. Gitu ya. Gimana ceritanya? Mencintai ini kawan-kawan semua, mencintai ujungnya adalah harus ada energi yang besar. Ini ada cerita khusus ini. Gimana sih? Iya, Prof, kalau kita lihat lapis-lapis itu ya, lapis-lapis api yang paling panas itu kan api yang paling ujung, yang paling hijau. Ya, kemudian yang tengah, kemudian yang itu. Jadi kalau sudah yang paling hijau itu cinta, gitu, yang paling panas, yang energinya besar. Nah, kalau sudah sampai di situ, banyak rintangan yang dia berani terjang. Kita lihatlah para aktivis lingkungan itu, karena dia sudah punya rasa cinta yang besar ya. Maka kemudian berbagai tantangan seperti Prof ya, memelihara konservasi badak gitu ya, karena kan punya rasa cinta yang besar terhadap konservasi. Jadi, halangan badak, apapun terus maju. Betul, begitu. Itu yang kita tuju sampai ke sana. Ke titiknya itu ya. Gitu. Tapi ini kan berproses ya. Pasti. Dari interaksi masuk ke dalam ruang pikiran yang sama, baru masuk ke cinta. Maka jangan pernah berharap ada cinta kalau tidak ada proses interaksi gitu ya. Kawan-kawan, luar biasa nih. Jangan harap ada cinta kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan harapan-harapan kita ya Kang ya. Iya, oke, bagus. Gitu. Jadi dunia sekolah alam itu proses menginteraksikan, kemudian menyatukan dalam ruang pikiran, kemudian harapannya nanti anak-anak itu punya rasa cinta. Jadi mindset di dalam pikiran mereka, apapun yang mereka lakukan itu green, senantiasa green. Dalam pikirnya green. Lalu ini kan network ya. Jadi berarti yang sekolah alam Bogor hanya satu bagian daripada sistem network. Itu networknya gimana cara? Nah, gimana ini saja? Secara keseluruhan jaringan sekolah alam Nusantara ini ada 220 di seluruh Indonesia. Kita hidup dalam komunitas yang setara. Kan ini gerakan, gerakan. Jadi jaringan sekolah alam ini gerakan yang punya misi yang sama untuk membangun peradaban yang hijau dan damai tadi. Hijau dan damai menjadi satu arah dengan networking kawan-kawan sekolah alam dibangun. Dan sekarang sudah 220. Luar biasa ini. Kita mentargetkan 10.000 nanti pada saat 2045. Jadi ini kebetulan nih Kang Husna menunjukkan 2045 itu Indonesia emas. Betul. Ya enggak? Sehingga Pak Husna dengan teman-temannya sudah mempersiapkan generasi muda tentunya ya. Bismillah. Levelnya apa saja tuh? Sebagian besar masih dari prasekolah sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Udah berapa puluh tahun? 10 tahun. Sekolah alam ini secara usia sudah 25 tahun sejak dilahirkan ya, sebagai sebuah gerakan.
Artinya kita kan tidak ada batasnya kan, maksudnya ya. Iya. Terus saja sepanjang masa ya. Iya, karena kita kan misi peradaban, misi yang tidak ada Hakiki. panjang sekali. Bagus sekali. Ya, Saya merasa makanya hati saya tergerak untuk segera ketemu sama kelompok Sekolah Alam Bogor, lalu ketemu sama Pak Husna, ketemu sama direkturnya, anak-anak. Saya mempunyai gergep bahwa ini jalan yang terbaik. Amin, insya Allah. Insya Allah. Iya. Dan ternyata betul. Tidak hanya sekedar omong-omong kan itu kan. Amin, amin. Tentunya banyak sekali hambatan. Iya. Ya, handicap sehingga mencapai seperti ini. Kira-kira mungkin hambatan apa yang utama saja? Iya. Kalau awal-awal pada saat sekolah alam berdiri itu hambatannya hambatan legalitas. Pasti. Legalitas gitu. Sebagian besarnya tidak diakui. Aspek hukum. Aspek hukum gitu, karena bangunannya Ya. relatif secara umum tidak normal. Kemudian pakaian bebas kan gitu ya, tidak pakai seragam. Kemudian jarang sekali kita menggunakan kursi. Meja kursi, karena itu kan anak-anak perlu pergerakan yang gitu. Jadi ini kawan-kawan semua, para konservasionis, pencinta alam. Saya kira saya menyaksikan, nanti juga kawan-kawan menyaksikan bahwa ada perjuangan yang luar biasa, tidak gampang tentunya, sampai kepada titik disahkan secara hukumnya, Kang Ustaz ya. Sehingga bebas untuk mengembangkan karir dan sebagainya. Dan alhamdulillah lebih dari 20 tahun ya. 25 tahun. 25 tahun sudah berkembang semacam ini. Saya melihat ini sudah Indonesia terus terang aja agak kalah dengan dunia luar. Kita udah maju ya beberapa tapak. Dan tentunya kita harus mendukung dan bersama kelompoknya Kang Husna. Salah satunya. Betul. Tentunya banyak ya Kang Husna ya. Kelompok-kelompok lain seperti ini ya, banyak. Iya. Nah, bagaimana networking antara berbagai kelompok ini di luar? Iya, tugas kami kan pertama kalau dalam konteks pembelajaran itu ruang belajarnya diperluas. Kalau anak-anak itu tidak hanya belajarnya di sini, tapi kalau misalnya ada kebun binatang, kita belajar ke kebun binatang. Kalau ada hutan, kita ke hutan, ke sungai, ke gunung itu. Dan disitulah kemudian kita bertemu dengan komunitas kehidupan, berinteraksi dengan manusia. Jadi kemudian disitulah kita membangun jejaring, networking. Itulah sekolah alam. Itulah sekolah alam. Jadi berarti sistem sekolah alam itu ada kelompok guru, ada kelompok peserta siswa, maksudnya anak-anak terus, ada juga orang tua. Ada orang tua. Ini bagaimana? Orang tua kenapa sih berkeinginan melepaskan ke sekolah alam? Iya, sebenarnya Prof kan ujung dari cinta itu kan sebenarnya ujungnya kan akhlak ya. Akhlak. Bagaimana kita moral dan akhlak. Moral dan akhlak terhadap lingkungan, terhadap sesama manusia. Terhadap universe, terhadap alam semesta kan, gitu. Dan akhlak itu kan Prof dibangun di atas ruang kesadaran, ya, ruang kesadaran, bukan karena aturan yang itu. Jadi tapi harus kesadaran, ya. Nah, untuk membentuk diri. Membentuk diri. Nah, di ruang kesadaran itu dibangun oleh rutinitas. Kalau di dalam Islam itu muhasabah. Muhasabah. Iya, merefleksi. Jadi setelah anak-anak beraktivitas, berdiskusi, kemudian merefleksi ke dalam diri. Caranya gimana tuh? Ditanya, apa yang kamu peroleh manfaat dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan pencipta, sang pencipta. Itulah yang kemudian membangun ruang kesadaran. Ruang kesadaran inilah yang kemudian mengguidance perilaku. Perilaku itulah yang kemudian secara tampilan menjadi akhlak.
karena tampilan karena perilaku anak-anak dan lain sebagainya begitu ya, maka kemudian orang tua menjadi dia rela gitu. Karena contoh kan, semuanya karena contoh. Ya, karena contoh. Rela untuk menyekolahkannya. Iya, begitu. Walaupun ini proses yang panjang, Prof ya. Karena kan tidak bisa kelihatan kalau akademik kan kelihatan cepat ya. Mungkin kan proses baru setelah baru mereka begitu berinteraksi dengan masyarakat luar, baru dia akan kelihatan perbedaannya. Di sini Kang Gusna, ada berapa level tingkatan pendidikan? Kalau secara umum di kita itu ada prasekolah, dari playgroup, kemudian TK, SD, SMP, jenjang SMA, setara SMA. Jadi rata-rata berarti kalau dikalikan tadi 220 berapa? 3 atau? 220. 220 iya. Kali sekian berapa yang dididik gitu ya? Mungkin di atas 20 ribuan ya. Ya. Itu modal kita. Ya. Modal Indonesia. Ini telah dididik di atas 20.000. Itu berarti kaum generasi Alpha, generasi Z mungkin ya? Iya. Kan gitu kan? Karena ini baru umur 20, usia sekolah alam itu kan baru 25 tahun ya. Jadi masih usia 20-an ya. Baru yang generasi awal mungkin baru lulus kuliah gitu. Peran-peran di dalam pemerintahan, dalam kebijakan belum kelihatan. Ya. Tapi insya Allah nanti akan kelihatan. Dia akan menjadi leading di dalam. Jadi ini yang ingin saya tanyakan tadi berhubungan dengan bagaimana impact kan dampak daripada sekolah alam kepada community, kepada pembangunan. Tapi karena ini baru sekian, tapi mestinya udah lagi jalan dong. Iya. Jadi sekolah alam itu, Prof, karena tadi misinya itu bukan hanya sedang membangun sekolah, tetapi membangun peradaban. Setiap sekolah alam, dimanapun dia punya kewajiban untuk memberi dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Bukan hanya tentang anak-anaknya, bukan hanya tentang orang tuanya, tetapi lingkungan sekitar. Misalnya membuang sampah. Iya. Menanam pohon, menyiram tanaman, termasuk memberdayakan masyarakat sekitar. Itu yang kita sebut dengan Kampung Rahmatan Lil Alamin. Kampung Rahmatan Lil Alamin nih kawan-kawan. Rahmatan Lil Alamin. Saya ingin mencoba menggali lagi. Rahmatan Lil Alamin. Banyak sekali diucapkan oleh kita semua. Bagaimana inti pokoknya? Poin utamanya pada kebermanfaatan. Jadi bagaimana sekolah alam yang ada di seluruh Indonesia itu memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Manfaat itu maaf saya potong ya, maaf. Manfaat sosial, manfaat ekonomi, manfaat lingkungan ya kira-kira gitu. Iya, betul. Luar biasa. Saya kasih contoh di sini, Prof. Di sini di samping melakukan proses pendidikan kepada siswa, membangun kebiasaan gitu ya, dan kemudian mengumpulkan orang tua dalam beragam komunitas, ada yang naik gunung, ada jualan dan lain sebagainya. Tapi kita juga ada klinik gratis berbasis sampah untuk masyarakat sekitar. Jadi masyarakat melakukan pengobatan di kita itu cukup dengan membawa sampah, itu free gitu. Dan itu punya dampak lingkungan. Pasti. Apa itu dampaknya itu? Dampak lingkungan itu artinya karena dia harus membawa sampah, proses pemilahan sampah kan terjadi di rumah-rumah. Jadi mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Iya. Gitu. Kita ini, Prof, misalnya kita ada tempat-tempat sampah. Jadi setiap hari Senin anak-anak membawa sampahnya dari rumah. Kemudian digabungkan dengan sampah yang dibawa oleh warga itu. Kemudian ada yang jadi bahan ajar, ada yang kemudian dijual ke pengumpul, berubahlah jadi obat. Mendapatkan cuan. Yang itu kemudian berubah menjadi dibelanjakan untuk obat, untuk sustain. Ya. Ada impact buat masyarakat. Nyata ya. Nyata. Kawan-kawan semua ini akhirnya
Kalau saya mengatakan bahwa tempat ini, lokasi ini, kawasan sekolah ini menjadi pusat konservasi lingkungan. Ya. Kira-kira gitu ya Kang ya? Iya, betul. Lingkungan dalam arti yang luas. Luas. Iya. Bukan hanya sekolah ini ada Iya, impact. ada impact. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Ya, Allah. iya, amin. Insyaallah. Termasuk kita memberdayakan masyarakat ya. Nah, kalau di sini ada kita mengolah sampah daur ulang koran bekas kemudian menjadi produk kerajinan di Salam Rancage namanya. Itu ada kemudian produk-produk itu sudah bisa diekspor, Prof. Alhamdulillah, sampai ekspor. Sampai ekspor. Kita ada kerjasama dengan sumbernya itu dari Kompas Gramedia Group. Kemudian kita olah di sini jadi produk-produk itu sudah bisa berkualitas ekspor, sudah pernah ekspor gitu. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Aktivitas orang tua juga beragam. Ya pasti ya kan gitu ya. Iya. Ya, benar. Ada yang tadi ya, ada yang karena anak-anaknya rajin naik gunung, jadi orang tuanya naik gunung, trekking. Ada juga yang concernnya dengan sosial, pemulasaran jenazah gitu misalnya, ada juga, Prof. Jadi kita belum bisa kalau profesor ke 11 dari area sini kita punya Madani Memorial Garden. Madani Memorial Garden. Iya, pemakaman berbasis wakaf. Luar biasa. Jadi ini bukan hanya urusan dunia ya. Bukan hanya urusan tapi dunia. urusan akhirat juga. Iya. Udah dipersiapkan sama sekolah ini. Iya. Jadi dari seluruh aktivitas yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah di luar itu, dan dari seluruh aktivitas orang tua dan komunitas yang ada di sini, anak-anak itu memperoleh modeling, Prof, dalam konteks persekolahan ya. Modeling, dia melihat orang-orang baik berkarya, memberi manfaat untuk orang lain. Itu masuk di dalam ruang pikirannya dia, anak-anak, pikiran jangka panjang, sehingga dia itulah yang kemudian menjadi contoh dan perilaku teladan. Terbentuklah norma ini menjadi perilaku. Betul. Itu yang disebut dengan kampung rahmatan lil alamin. Kampung rahmatan lil alamin. Jadi sebuah ekosistem ya. Sebuah ekosistem, betul, Prof. Lebih tepat Prof menyebutnya sebagai sebuah ekosistem. Ekosistem kebaikan. Ekosistem kebaikan. Nah, kita dapatkan dengan Kang Husnan nih. Ekosistem kebaikan adalah rahmatan lil alamin. Betul. Betul, nah, iya betul. Prof bayangkan bagaimana kalau 220, apalagi nanti 2045 10.000 sekolah alam. Modelingnya begitu, bisa berdampak terhadap lingkungan. Kita punya optimisme tentang Indonesia masa depan. Masya Allah, luar biasa. Kawan-kawan semua, jadi sekarang semakin kita terus menapak diskusi yang luar biasa dengan Kang Husnan ini, akhirnya kita menuju kepada sesuatu komunitas. Kalau saya sebut sebagai orang konservatif, komunitas ekologi, ada manusianya, ada alamnya, ada pohonnya, ada tanahnya, ada airnya, menuju ke surga. Amin, insya Allah. Dan surga itu kita ciptakan di sini. Surga itu ciptakan di sini. Dan insya Allah nanti di akhirat jauh lebih baik dari sana. Sebagai percontohan. Dan kita bisa meraih. Itu syaratnya apa tuh Kang? Bisa menciptakan tadi tentunya ada leadership ya. Dari kawan-kawan di sini apa sih? Yang utama yang ditonjolkan? Yang ditonjolkan kita meyakini bahwa setiap orang itu punya potensi kebaikan, memberi ruang pertumbuhan bagi kebaikan itu, kan gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana kebaikan-kebaikan itu dibangun kesetaraannya dan dikoneksikan sebagai sebuah ketemu di situ. Dalam satu ruang yang sama, dalam kebersamaan, sehingga insya Allah. Betul. Inilah ridho Allah ini. Ridho Allah. Dan kita percaya bahwa begitu kita kan ini kebaikan dan keburukan itu juga punya algoritmanya, Prof ya. Gitu ya. Jadi begitu kita membangun kebaikan, Prof datang ke sini sebagai orang baik gitu ya. Insya Allah. Kemudian nanti juga Prof pasti insya Allah suatu saat akan mengajak orang-orang baik lainnya. Insya Allah. Gitu. Itu udah sistem. Networking system. One to one, kan gitu. Betul. One to kelompok-kelompok akhirnya kita terbentuk. Betul.
Luar biasa. Ya, jadi tugas kita bagaimana meyakini bahwa semua orang itu diciptakan dengan ruh kebaikan, kemudian sama-sama membangun ruang pertumbuhan bagi kebaikan itu, kemudian mengkoneksikan sebagai sebuah senyawa. Insya Allah senyawa-senyawa itu akan dalam terikat atmosfer yang dalam sama. atmosfer yang sama. Insya Allah. Gitu, Prof. Mulia sekali. Insya Allah. Bismillah. Yang muda. Jadi sekarang terbentuklah saya sebenarnya. Ini adalah kawan-kawan membentuk sebuah sosok-sosok leadership tangguh, kuat, berani berjuang, berani susah-susah, jujur kepada Allah. Kang Husna, luar biasa ini. Saya sangat apresiasi untuk kegiatannya yang luar biasa dan bukan hanya ngomong-ngomong tapi terjadi. Amin, insya Allah. Tapi saya ingin sampaikan sedikit yang tadi kan tentang green dan peace. Green dan peace. Ya, kedamaian itu pertumpahan darah itu kan terjadi karena adanya kesenjangan. Oke, ada kesenjangan. Ada kesenjangan. Ada kesenjangan. Kesenjangan terjadi karena ada keserakahan. Oke, serakah, kesenjangan, peace tadi ya masuk ya? Iya, jadi begitu ada keserakahan di dalam jiwa kita, maka kita akan mengeruk sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian terjadi kesenjangan. Terjadi kerusakan. Kerusakan dan kesenjangan itu. Maka anak-anak itu diajarkan sedini mungkin untuk rajin berbagi. Rajin berbaik. Berbagi. Rajin berbaik dan rajin berbagi. Iya. Ini pokok pangkalnya. Pokok pangkalnya. Sehingga begitu dia menempati posisi penting, kebijakannya berpihak pada orang lain. Gitu. Sehingga senjang itu menjadi semakin sempit, gapnya semakin sempit, maka kemudian maka kan terjadi damai, kita hidup gitu kan. Damai sekarang kan hidup itu kan ukurannya kebahagiaan. Iya. Kan gitu kan. Jadi kawan-kawan ini sudah mulai lingkungan ini kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Mereka mengatakan 3 unsur dari 17 item ya, sustainability. Cukup pangan, cukup sehat, cukup energi. Rupanya sekolah ini mengarah ke sana ya Kang ya. Iya, betul. Insya Allah. Oke. Kang Husna, mungkin ini pertemuannya luar biasa. Terima kasih. Saya kira kesempatan yang luar biasa juga buat hanya kita. Pertemuan awal dari sebuah perjalanan masih panjang kita ini. Insya Allah. Maka saya mohon Kang Husna untuk menyampaikan kepada audiens, kawan-kawan semua di sana, kelompok juga yang mendambakan mencintai mendambakan sosok-sosok yang dapat dicontoh oleh kawan luar. Barangkali ada saran. Iya, ini nasihat buat saya. Iya. Biasanya gitu. Ini nasihat buat saya. Saya meyakini bahwa masa depan Indonesia itu akan jauh lebih baik. Walaupun kenyataan-kenyataan hari ini seringkali membuat kita pesimis tentang masa depan. Persis. Gitu. Tapi kalau kita menapaki, melihat anak-anak dengan potensi masa depannya, gitu, saya percaya betul Indonesia akan jauh lebih baik. Dan bukan hanya lebih baik, tapi akan memimpin peradaban dunia masa depan. Karena kita punya seluruh prasyarat, Prof, untuk memimpin peradaban masa depan itu. Kita punya biodiversity, punya alam yang luas, penduduk yang besar. Kan penduduk yang besar kalau pinter-pinter kan ya harus itu potensial. Potensial sangat besar. Jadi jangan jadi beban bahwa penduduk ini banyak. Gitu. Menjadi masalah. Jangan masalah. Sepanjang kita melakukan proses pendidikan yang bagus, begitu kita concern dengan itu, soal waktu saja. Soal waktu saja kita akan menjadi peradaban terdepan. Bismillah. Bismillah. Kawan-kawan, bismillah. Sosok Kang Husna tadi menyatakan bahwa kita optimis dengan kekayaan kita yang luar biasa. Sumber daya alam luar biasa. Alam biodiversitas tinggi, manusia banyak, dan potensial pada pintar-pintar. Mengapa tidak kan itu kan, sehingga kita sangat optimis. Insya Allah 2030, 2045, 2060 kita akan mendapatkan Indonesia yang di depan. Insya Allah. Bismillah.
Amin. 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 Dan Ustaz, terima kasih. Terima kasih Prof. Luar biasa kesempatannya. Insya Allah kita akan menuju kemakmuran. Amin. Umat. Amin. Amin. Baik kawan-kawan, kita sudahi ketemuan dengan Pak Husna. Tentunya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam konservasi. Atur nuhun pisan.